Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang analisis nilai tambah ekon perusahaan atau ekonomi value added pada sektor perdagangan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Betari Nariswari dengan NIM 025. Perkenalkan, saya Vanka Susana Marga Silagan dengan NIM 007. Perkenalkan, nama saya Hilal Silafi dengan NIM pokok 008. Perkenalkan, nama saya Lydia Pujita Manurung dengan NIM 017. Perkenalkan, nama saya Tria Jayanti dengan NIM 022. Perkenalkan, nama saya Dita Subita dengan NIM 023. Perkenalkan, nama saya Amelia Khalid dengan NIM 031. Latar belakang dari analisis nilai tambah ekonomi atau ekonomi value add atau EVA adalah metode pengukuran kinerja finansial yang menilai sejauh mana suatu perusahaan menciptakan nilai di atas biaya modal yang digunakan. EVA dihitung dengan mengurangkan biaya modal dari laba operasi bersih setelah pajak dan menunjukkan apakah perusahaan dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham serta menutupi biaya penggunaan modal. Dalam konteks perusahaan retail yang menghadapi persaingan ketat, EVA menjadi indikator penting untuk mengukur profitabilitas dengan mempertimbangkan biaya modal. Dengan menganalisis EVA, perusahaan retail dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan keuntungan melebihi biaya modal. Penerapan EVA memberikan wawasan mengenai efisiensi operasional dan pengelolaan aset, serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Next. Tujuan pembelajaran yang pertama itu ada memahami konsep ekonomi value add atau EVA. Yang kedua, menghitung ekonomi value add data keuangan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis kinerja perusahaan. Yang keempat, menggunakan EVA dalam pengambilan keputusan. Next. Perusahaan yang kami gunakan itu dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Perusahaan yang pertama itu adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk, perusahaan distribusi dan retail perangkat elektronik terkemuka di Indonesia dengan fokus utama pada produk-produk telekomunikasi dan gadget. Yang kedua itu ada PT Media Utama Indonesia Tbk, perusahaan bergerak di sektor retail modern yang dikenal sebagai pengelola jaringan minimarket Alfamidi. Yang ketiga itu ada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, perusahaan retail yang berkantor pusat di Jakarta. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini dalam bidang perdagangan umum. Yang keempat itu ada PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk, perusahaan investasi yang bergerak di sektor retail dan teknologi informasi di Indonesia. Selanjutnya ada dari PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, perusahaan yang bergerak di sektor perikanan, khususnya dalam pengolahan dan eksplorasi laut. Yang keenam ada PT Sejahtera Mina Tbk, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, khususnya dalam budidaya dan pengelolaan hasil laut. Yang ketujuh ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yang merupakan perusahaan retail yang dikenal sebagai pengelola jaringan minimarket dengan merek Alfamart. Yang kedelapan ada PT Supraboga Lestari Tbk yang dikenal sebagai pengelola jaringan supermarket dengan merek Range Market dan Food Hall. Next. Selanjutnya ada PT Matahari Department Store Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis retail terbesar di Indonesia
untuk beberapa jenis produk, seperti pakaian, aksesoris, kosmetik, peralatan rumah, dan lainnya. Dan yang ke-10 ada PT Esatware Indonesia Tbk, yaitu sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Next. Selanjutnya, merupakan ini adalah hasil dari perhitungan yang telah kelompok kami lakukan dengan 10 jenis perusahaan value added, di mana pada tahun 2021, jika kita menghitung rata-rata dari 10 perusahaan dapat menghasilkan MEAN sebesar minus 709.550.632 rupiah. Pada tahun 2022, 10 perusahaan tersebut memiliki EVA rata-rata sebesar minus 4.366.994 rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2023, nilai EVA rata-rata EVA yang dihasilkan sebesar minus 6.398.199.9 juta rupiah. Dengan rata-rata dari 10 perusahaan tersebut dan rata-rata dari ketiga tahun tersebut menghasilkan minus 3.871.371.475 miliar rupiah. Next. Oke, selanjutnya ada PT Era Jaya Swasembada. Pada tahun 2021, PT ini meningkat pada 494 juta sekian, untuk 2022 dia 860 juta sekian, dan 2023 190 sekian. Nilai EVA pada perusahaan ini merupakan positif, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada biaya modal. Namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan kinerja atau pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Pada tahun 2021, PT ini tuh meningkat pada 269 juta sekian, tahun 2022 310 sekian, dan tahun 2023 283 sekian. EVA perusahaan ini positif selama 3 tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa PT MIDI Utama Indonesia Tbk secara konsisten menciptakan nilai tambah ekonomi. Artinya laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan lebih tinggi daripada biaya modal yang mereka gunakan setiap tahunnya. Selanjutnya ada PT Ramayana Lestari Sentosa. Pada tahun 2021, PT ini minus 27 juta sekian, tahun 2022 meningkat menjadi 9 juta sekian, dan tahun 2023 minus menjadi 58 juta sekian. EVA perusahaan ini mengalami naik turun selama 3 tahun, yang menunjukkan bahwa PT Ramayana Lestari Sentosa kurang konsisten menciptakan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya ada PT Indo Retail Makmur Internasional. Pada tahun 2021, PT Indo Retail ini dia mengalami nilai EVA yang negatif 3 tahun berturut-turut. Nilai EVA negatif selama 3 tahun berturut-turut ini itu mengartikan bahwa perusahaan ini terus mengalami kerugian dari perspektif penciptaan nilai karena keuntungan mereka tidak cukup untuk menutupi biaya modal. Next. Selanjutnya ada PT Prima Cakrawala Abadi. Pada tahun 2021, ia mengalami nilai EVA yang negatif, yaitu sebesar 1.040 juta sekian. Nilai negatif ini tuh berarti perusahaan tidak mampu menghasilkan tingkat kembalian operasi yang melebihi biaya modal. Dengan kata lain, meskipun perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi, akan tetapi perusahaan sebenarnya mengalami penurunan nilai. Namun pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan mengalami kenaikan yang menandakan perbaikan kinerja dan peningkatan pencipta nilai bagi pemegang saham. Next. Selanjutnya ada PT Sumber Alvaria Trijaya. Pada tahun 2021, dia memiliki nilai EVA sebesar 1.079 juta. Lalu pada tahun 2022, dia memiliki nilai EVA 1.500 sekian juta. Lalu pada tahun 2023,
nilainya 1.690 juta. EVA perusahaan ini positif setiap tahun meskipun nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam daftar. Terdapat peningkatan konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Next. Selanjutnya ada PT Sejahtera Mina. Di sini pada 2021 dia berada pada 10.844 juta. Lalu pada tahun 2022 pada 15.783 juta. Lalu pada 2023 berada di 14.540 juta. Nilai EVA yang sangat besar dan positif menunjukkan perusahaan ini sangat efektif dalam menciptakan nilai. Meski terdapat sedikit penurunan pada 2023, angka tersebut masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Next. Selanjutnya ada PT Supraboga Lestari, di mana pada 2021 berada pada negatif 18.484 juta. Pada 2022 berada pada negatif 67.902 juta. Lalu pada 2023 berada pada negatif 77.874 juta. Nilai EVA negatif yang semakin memburuk menunjukkan bahwa perusahaan ini terus merugi dalam penciptaan nilai dan situasi semakin parah dari tahun ke tahun. Next. Selanjutnya ada PT Matahari Department Store. Di sini pada 2021 berada pada 193.851.634. Lalu pada 2022 berada pada 668.795.000. Lalu pada 2023 berada pada 431.152.000. Perusahaan ini positif selama 3 tahun berturut-turut yang menunjukkan bahwa PT Matahari Department Store secara konsisten menciptakan nilai tambah ekonomi. Artinya laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan lebih tinggi daripada biaya modal yang mereka gunakan setiap tahun. Selanjutnya ada PT Ice Hardware Indonesia Tbk. Pada tahun 2021, EVA-nya berada pada 90.902.797. Pada tahun 2022, EVA-nya berada pada 79.823.389. Pada 2023, EVA-nya berada pada 91.558.368. EVA perusahaan ini positif selama 3 tahun berturut-turut yang menunjukkan bahwa PT Ice Hardware Indonesia Tbk secara konsisten menciptakan nilai tambah ekonomi. Artinya, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan lebih tinggi daripada biaya modal yang mereka gunakan setiap tahun. Selanjutnya di sini ada kesimpulan di kurva tahun 2001 di mana PT Indoretail Makmur Internasional mendapatkan penghasilan sebesar 176.243.000. Lalu ada PT Ramayana Lestari Sentosa yang mendapatkan hasil 27.238.197. Dan ada PT Prima Cakrawala Abadi yang mendapatkan perolehan sebesar 1.040.272.404. Next. Di sini ada kurva tahun 2022 di mana PT Indoretail Makmur Internasional mendapatkan penghasilan 116.598.000. Next. Kurva tahun 2023, PT Ramayana Lestari Sentosa mendapatkan penghasilan 68.765.969.000. Dan PT Indoretail Makmur Internasional mendapatkan penghasilan 329.234.
Kesimpulannya, berdasarkan analisis EVA terhadap 10 perusahaan sektor perdagangan, beberapa temuan utama dapat disimpulkan. Perusahaan seperti PT Midi Utama Indonesia, PT Sumber Alvaria Trijaya, PT Matahari Department Store, dan PT Ice Hardware Indonesia menunjukkan hasil EVA positif secara konsisten selama 3 tahun, menandakan bahwa mereka berhasil menciptakan nilai tambah dan mampu menutupi biaya modal dengan laba yang dihasilkan. PT Sejahtera Mina juga mencatat nilai EVA yang tinggi, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menciptakan nilai, meskipun ada sedikit penurunan di tahun terakhir. Di sisi lain, PT Ramayana Lestari Sentosa mengalami fluktuasi EVA dengan nilai yang naik turun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghadapi tantangan dalam menjaga kinerja keuangannya secara konsisten. Sementara itu, PT Prima Cakrawala Abadi berhasil pulih dari EVA negatif di tahun pertama, menunjukkan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Namun, terdapat juga beberapa perusahaan seperti PT Indo Retail Makmur Internasional yang terus mengalami EVA negatif, menandakan kerugian dalam penciptaan nilai selama 3 tahun berturut-turut. Secara keseluruhan, perusahaan yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai EVA menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan unggul dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai EVA negatif atau tidak konsisten. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan kata atau kalimat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.